Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman, MSI, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Perkenalkan, nama saya Faiz Lafif, NIM 21411402089, kelas 1 PAIB. Yang pertama, pendahuluan. Dinamika dunia Islam senantiasa disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman yang menggambarkan perbedaan dalam ideologi dan cara pandang terhadap persoalan terhadap kehidupan. Adanya kecenderungan masing-masing kelompok yang ada di masyarakat menyatakan diri kelompoknya paling Islam. Ada kelompok Islam yang mengidentifikasikan berpandangan ekstremis, teroris, fundamental, moderat, liberal, bahkan radikal. Dengan adanya perbedaan ini, tentunya kita perlu menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Dan yang kedua, definisi tentang pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap moderasi Islam. Dan definisi tentang pendidikan moderasi Islam menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, moderasi agama dalam konteks Islam sebenarnya sulit didefinisikan karena istilah moderasi Islam baru muncul setelah maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Paling mendekati menurut beliau yaitu istilah Al-Quran, yaitu wasatiyah, yang berarti pertengahan dari segala sesuatu. Kata ini juga berarti baik, adil, terbaik, paling utama. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan: pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Manfaat: upaya pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktik dari paham-paham keagamaan radikal yang berpotensi menjadi kerukunan umat beragama. Dan selanjutnya, landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam juga mempunyai landasan normatif, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi perbuatan umat Islam.
Dan selanjutnya, landasan historis pendidikan moderasi Islam. Adapun landasan historis moderasi Islam yaitu dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Saat itu beliau sangat disambut gembira dan penuh rasa persaudaraan oleh penduduk dari Quraisy. Namun dengan begitu, lingkungan baru menjadi masalah yang dihadapi umat Islam, yaitu perbedaan latar, sosial, dan identitas. Kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan masalah tersebut, Rasulullah memberikan solusi secara moderat, namun tak mudah karena mereka latarnya berbeda, mulai dari geografis, keimanan, dan adat istiadat. Namun dengan kerumitan tersebut, Rasulullah membuat perjanjian Piagam Madinah. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi Islam. Islam adalah agama yang moderat, mengajarkan sikap, santun, rukun, dan harmonis, berpihak atau berpegang kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Moderasi Islam juga memiliki prinsip yaitu toleransi, keadilan, keseimbangan, akan nilai keberagaman dan keadaban. Dan yang terakhir, penutup. Dan selanjutnya juga saya akan menayangkan video tentang moderasi beragama. Mohon kepada rekan-rekan untuk dipahami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian tetap sehat ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum mengenai moderasi beragama? Mungkin banyak dari kalian yang sudah paham makna dari moderasi beragama. Kami tidak bosan untuk mengingatkan betapa pentingnya moderasi beragama itu. Moderasi beragama, apakah itu? Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Jadi, bagaimana? Sudah tahu arti dari moderasi beragama? Namun, terkadang masih ada orang-orang yang kurang memahami moderasi beragama. Walau begitu, paling tidak mereka perlu tahu bahwa agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Dalam membangun peradaban yang baik, kita butuh moderasi beragama.
kita sudah tahu nih tentang moderasi beragama. Tetapi memangnya moderasi beragama itu benar-benar perlu nggak sih? Pertanyaannya, mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi, moderasi beragama sama dengan toleransi? Apakah sama? Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Tapi, ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat, niscaya punya keperpihakan atas suatu tafsir agama. Tapi, ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Jika moderasi adalah proses dan toleransi adalah hasil, maka yang perlu kita kerjakan adalah memaksimalkan proses tersebut agar hasil yang diterima menjadi kian lebih baik. Namun di Indonesia, yang memiliki banyak atau beragam kepercayaan, paham konteks apa yang memerlukan moderasi beragama di Indonesia? Pertanyaannya, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu jika masjid-masjid di masa Rasulullah memiliki nilai moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengamalkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Dan yang demikian itu kami jadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Sejarah telah mencatat bagaimana masjid menjadi pusat kemajuan peradaban umat Islam. Pada masa itu, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan dan pembinaan umat. Di masjid, semestinya tercermin sikap keberagaman yang moderat, yaitu berkomitmen kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan akomodatif pada budaya lokal. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan di masjid haruslah memperkuat toleransi dan komitmen umat pada bangsa. Sebagaimana Rasul sendiri merangkai perbedaan agama dan suku di Madinah dengan piagam Madinah. Selanjutnya, sikap anti kekerasan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Pada zaman itu, ada seorang Arab Baduy yang buang air kecil di area masjid. Saat para sahabat naik pitam dan ingin mengusirnya, Rasulullah mencegah mereka dan hanya meminta para sahabat untuk membersihkan najisnya. Masjid juga harus bisa mengakomodasi budaya setempat.
Hal ini dilakukan oleh Rasul di Madinah beserta para sahabat Muhajirin dan Ansor saat mendirikan masjid. Bahan bangunan dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di era itu. Perlu diketahui, perempuan di zaman Rasul banyak berkegiatan di masjid juga loh. Seperti Fatimah binti Qais yang selalu datang lebih awal ke masjid jika ada panggilan untuk berkumpul, baik untuk sholat maupun kegiatan yang lain. Untuk itu, masjid perlu menyediakan ruang ibadah dan sarana pendukung yang nyaman untuk perempuan. Masjid juga semestinya ramah dengan kaum rentan. Ketika sahabat Muhajirin sampai di kota Madinah tanpa tempat tinggal, maka Rasulullah menempatkan mereka di Masjid Nabawi. Mereka yang kemudian disebut Ashabus Suffah. Di masjid, Ashabus Suffah belajar membaca, memahami, dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, fungsi masjid juga dapat dioptimalkan sebagai sarana sosial dan pendidikan. Belakangan ini kita mengalami pandemi yang mengakibatkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas kemasjidan. Untuk menghadapi hal itu, kita bisa belajar dari para sahabat. Sahabat Amr bin Ash mengimbau, "Wahai sekalian manusia, penyakit wabah ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat di masjid pada masa pandemi harus dilaksanakan demi menyelamatkan generasi umat Islam. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani dalam memakmurkan masjid dengan nilai moderasi beragama. Marilah kita saling mengingatkan dan mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.